Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut part 2. Ini kiriman dari beliau ada di Papua, Timika Papua ya, part 2. Yang part 1 sudah selesai. Ini modul PWM mesin verterlas lakoni dengan kerusakan, katanya apinya nggak bisa kecil ya, atau tidak bisa dikontrol. Udah coba diperbaiki sendiri tapi masih gagal, dan ini sudah ada beberapa komponen yang mungkin beliau sudah nyoba diperbaiki atau dicoba-coba diganti sendiri tapi masih belum berhasil ya. Ini kelihatan IC PWM tidak rapi atau ya seperti ini kondisinya di jumper. Ini jumper IC juga seperti ini. 7812 sudah pernah diganti, dan di sini ada soket untuk PCB kontrol arus di jumper pakai mini soket seperti ini ya. Nggak cocok seperti itu, ditambahkan ini. Bukan saya nambah, tapi ini posisi saya terima kan seperti ini, belum saya apa-apakan, dan kita akan langsung aja diperbaiki ya. Nanti pertama akan saya copot dulu IC nya ini, dan nanti ganti pakai IC baru original dengan tambahan soket biar IC lebih awet. Ditambahkan soket sudah saya jelaskan biar IC lebih awet karena tidak terkena panas langsung dari solder ya. Kapasitor 102 atau 10 nanofarad sudah pernah diganti kayaknya, atau mungkin ini dipasang di bawah, nggak tahu juga kenapa ini. Jalur PCB ya bagian BBM sebagian masih aman, nggak ada yang mengelupas ya. Jadi kita cek lagi apakah ada jalur mengelupas atau ada kapasitor non polar yang short yang menyebabkan apinya tidak bisa kontrol. Atau biasanya kalau api tidak bisa dikontrol itu gara-gara ini ya, gara-gara transistor kopling di sini tuh ada yang bermasalah, ada yang short dengan ground ataupun transistornya putus, jadi tidak bisa mengontrol jalur ke kaki nomor 9 KA3525 atau jalur komparator ya, dari bagian feedback op-amp CATX40 menuju jalur komparator yang dikopling menggunakan dua transistor di sini, tapi yang utama ada satu. Ini satu transistor, salah satu terhubung ke kaki komparator ya teman-teman. Oke, langsung aja kita kerjakan. Oke, ini sudah saya lakukan penggantian tapi belum saya pasang IC ya, baru konektor sudah saya rapikan yang sebelumnya berantakan. Kita akan cek dulu, nyalakan teman. Kita cek tegangannya dulu sebelum dipasang IC baru. Kita cek pakai digital dulu ya lur. Ini probe hitam saya jumper di ground 7812 groundnya. Kita coba cek 27 voltnya apakah normal atau enggak. Cek, ternyata dia berdenyut lur, naik turun ya. Lihat 29 30 25 24 berdenyut. Kita coba cek pakai ini, pakai analog ya biar kelihatan denyutnya, kelihatan di sini. Nah, ini saya cek 27 voltnya. Ya, berdenyut ya. Naik turun 28 29 24 25 denyut ya, itu enggak normal. Ini yang negatif 12 voltnya. Bentar, kebalik. Masih berdenyut ya lur. Saya balik dulu biar ngecek negatif 12 voltnya dia aman. Ini terbaca 18 volt ya, negatif 18 volt stabil. Yang berdenyut yang ini, yang positifnya. Coba kita cek pakai osiloskop untuk memastikan lagi. Di osiloskop kelihatan. Akan cek 27 voltnya. Lihat tuh osiloskopnya di layar ya, naik turun, ceduk yang berwarna biru. Nah, ceduk ya. Oke, berarti ada masalah ini di power supply-nya. Saya akan cek dulu apakah penyebab dari tegangan 27 volt yang berdenyut-denyut ini ya, yang enggak normal. Harusnya dinormalkan dulu, nanti baru pasang IC yang baru. Oke lur, setelah berjuang berjam-jam berjibaku dengan rumitnya komponen, ternyata modul PWM ini benar komplikasi teman ya. Banyak sekali kerusakan, dan di sini sampai terpaksa saya gacun teman. Ingat ya, di sini gacun bukan solusi, tapi ini adalah
jalan pintas terakhir ketika sudah benar-benar buntu. Sorry ya lur, ini saya gacun karena memang keburu waktu, dan untuk pesan komponen lagi membutuhkan waktu yang lama, sehingga saya pasang gacun di sini sebagai opsi terakhirnya. Ini pun saya terpaksa dengan berat hati, dengan terpaksa banget, sangat terpaksa saya pasang gacun di modul BWM kali ini, karena ini benar-benar darurat teman ya, benar-benar darurat dan keburu dipakai modul BWM-nya. Jadi yang penting nyala dan normal stabil gitu ya teman ya. Ini awalnya kan kerusakan sebelumnya kan katanya api kecil atau api kadang kecil nggak bisa dibesarkan, atau kadang malah besar nggak bisa dikecilkan, atau nggak normal, pokoknya nggak bisa dikontrol lah. Terus BWM kadang-kadang juga tidak keluar. Itu kan sudah saya melakukan penggantian ya sebelumnya ya, penggantian IC BWM K3525 atau SG3525 beserta op-amp-nya, dan ternyata setelah dicek tegangannya berdenyut-denyut, naik turun sampai 50 volt. Itu sudah saya utek-utek bagian power supply-nya teman. Power supply sudah saya utek-utek, saya ganti TOP 24YN, saya ganti dioda, sama aja nggak ada ngaruhnya. Saya ganti optocoupler sampai Zener 28 volt di sini. Udah saya ganti 24 atau 28 di sini nih. Udah saya ganti semua optocoupler, udah saya runtut semuanya, komponen semua masih normal, dan udah sempat saya ganti satu persatu, tetap sama aja nihil hasilnya. Tegangan masih ngelonjak ke 50 volt dan menyebabkan maksudnya terlalu panas ya. 50 volt itu udah terlalu over teman. Untuk output power supply yang normalnya 28 mentok di 30 atau 29 ya, mentok-mentoknya 29,5 volt itu sudah paling tinggi untuk supply-nya BWM Lakoni ya. Itu sampai 50. Mentok kemarin mentok tadi itu 49 volt. Turun paling cuma 45 volt, itu sangat tinggi ya. Masih terlalu over itu untuk BWM, untuk power supply-nya. Sehingga opsi terakhir ya kita pakai gacun dengan posisi kabel biru terpasang. Ini kabel biru biasa dipasang di kaki 3 optocoupler. Kabel warna merah ini di kaki tengahnya. Kabel merah itu kan output gacun ya, itu menuju kaki ketiga TOP 24YN, bekas TOP 24YN. Jadi TOP 24YN dilepas, dioda rectifier di sini dilepas, dioda damper di sini dilepas. Ini kabel warna merah menuju ke kaki nomor 3 TOP 24YN, bekasnya kaki nomor 3 menuju input trafo. Warna hitam langsung ke S ground-nya atau SGND atau ground-nya dari primer 320 volt. Pemasangan gacun seperti itu, dan ini trimpot dibuat standar aja bawaan pabriknya biar nggak terlalu tinggi. Dan di sini lakukan jumper untuk lakukan dummy load teman ya. Ditambahkan resistor dummy di bagian output power supply-nya untuk mencegah tegangan naik terlalu over teman. Karena sudah dipasangkan gacun, untuk pengamannya kita pasang resistor dummy atau resistor pengaman ya, resistor beban palsu atau beban tiruan. Resistornya sebagai beban untuk mencegah tegangan yang terlalu naik ya, terlalu overnya mungkin ya 2 volt 3 volt, tapi kan bahaya ya kalau terlalu berkelanjutan, kan pengaruh ke IC BWM nanti. Jadi di sini saya tambahkan harusnya 4K7, tapi ini saya punya stok saya habis yang 4K7, saya ganti pakai 5K6 ya, 5K6 2 watt dipasang antara ground dan 27 volt positif di soket relay atau soket kipas, pokoknya output dari power supply yang 27 volt ke ground. Dan ini yang kecil ini 3 kilo, ini dari ground ke negatif 12 volt untuk jalur supply simetris PCB kontrol arus yang ada di depan. Saya nggak dibawakan PCB kontrol arus yang ada potensinya itu, jadi kita nggak bisa ngecek keseluruhan. Saya cuma bisa mengusahakan seperti ini semaksimal mungkin temannya. Jadi kita cek dari sini sebelum dikirim, nanti benar-benar dicek tegangannya semua harus stabil dulu. Dan ini nggak cuma sampai di situ, transistor S850 atau Y1 di jalur komparator kaki nomor 9 KA3525 atau SG3525 juga saya ganti. Ini biar nanti pengaturan arusnya stabil. Ini saya ganti pakai dip ya. Sementara saya pakaikan dip, nanti kalau mungkin di video-video selanjutnya dipasangkan SMD seperti yang aslinya. Tapi ini dipasangkan dip nggak apa-apa, yang penting bisa normal. Dan
Ini dipasangkan di pun juga tidak terlalu mengganggu casing dari frame mesin lasnya teman ya, jadi nggak apa-apa. Di sini ada Xender 8V2 atau 8,2 volt di jalur feedback ya. Jalur feedback dari Ersan, dari 3 jalur atau 2 jalur Ersan negatifnya output stang las 8V2. Yang ini 8V2 untuk supply ke kaki basisnya transistor Y1S850. Ya, emitornya dapat jalur inputnya potensio atau variabel resistor ya, yang ada di panel depan yang nyambung sama PCB kontrol arus. Itu kan kaki nomor 3 sebagai input ya. Sebagai input, nah itu diambil dari 8V2 ini, dan 8V2 ini masuk kaki basis. Kolektornya dapat 12 volt. Ini tadi jalurnya putus, saya sambung, saya ambilkan dari VCC nya 12 volt IC op-amp CATX40 di kaki nomor 7. Ini saya jumper ke kolektornya S850 atau Y1 yang dapat resistor 1 kilo nih, 102 ya teman. Ini tadi jalurnya putus, jadi saya cari-cari, ternyata ini penyebabnya juga api tidak bisa dikontrol, atau apinya terlalu kecil, atau bahkan apinya terlalu besar nggak bisa dikecilkan, dan sebaliknya gitu. 8V2 juga sudah saya ganti, ini masuk ke jalur basis. Emitornya tadi masuk ke inputnya nomor 3 potensio, dan output nomor 2 masuk ke op-amp, masuk ke CATX40. Kita nyalakan, lihat PWM nya teman, lihat PWM nya dulu. Oke, di situ PWM sudah normal teman ya, 104,8 kHz stabil. Dan di sini ini sudah saya tandai kursor di sini ya. Ini sudah stabil, lihat detemnya, restemnya juga sudah bagus, nggak ada cacat frekuensi di sini. Antara masuk dan keluar sudah stabil, imbang ya. Ini saya tandai kursor ini untuk setiap perbaikan mesin las, jadi untuk patokan frekuensinya stabil atau enggak. Dan itu sudah nggak ada masalah teman ya, udah stabil. Sekarang kita lanjut ke pengecekan tegangan. Kita di sini langsung ngebut ya, kita kejar target, karena kalau bisa hari ini mesin las yang ke Papua ini kan kiriman dari Papua ya, harus dikirim. Kita cek supply-nya teman. Ini yang di positifnya 27 volt ke saklar ke inputnya kipas pendingin atau soft start, relay soft start maksudnya. Sorry, ngomongnya belibet ya, karena efek kecapean juga. 27,42 stabil, padahal udah digacun dia tetap stabil karena kabel biru terpasang dan sudah ditambahkan resistor dummy. Untuk main negatif 12 volt kita cek dulu. Negatif 12 volt ini yang paling pojok, negatif 12. Oke, ini 12 volt plusnya. Oke, aman ya lur. Sekarang kita cek di kaki nomor 8 IC KA3525. Ini soft start untuk on off maupun standby dan jalannya PWM. Harus ada tegangan di sini ya. Sorry. Oke, 4,8 aman. Di sini normalnya 4,6 sampai 5 volt. Mentok-mentoknya 5,1. Sekarang kita cek lagi di kaki nomor 2 dan kaki nomor 16, ini di jumper. Tegangannya 5 volt. Oke, ini VREF ya, tegangan referensi untuk output PWM. Referensi untuk diolah menjadi output PWM 5 voltnya itu maksudnya. Kaki nomor 12 ini harus ada 12 volt. Karena di sini tadi output PWM sudah terbaca di osiloskop dan sudah stabil. Pastinya tegangan-tegangan yang di IC juga harusnya sudah stabil teman. Nomor 14 output B, kita dari bawah dulu, 5,3 volt. Kaki nomor 11 output A nya PWM 5,3 sama stabil. Kaki gate nya MOSFET N channel 5,4 volt. P channel nya 20 volt. Ini N channel lagi di beda channel ya, beda fase. 20 volt. Oke, untuk P channel dan N channel sudah normal semua. Dan di sana sudah kelihatan tadi datamnya teman ya, terbaca semua di osiloskop. Sekarang kita cek untuk bagian feedbacknya lur. Ini kita cek di kaki nomor 3 potensio. Ini harus ada tegangan input sekitar 8 sampai 9 volt. 7,5 volt.
kaki nomor 2 sambil kita putar potensionya. Ini dari 0 kita putar pelan-pelan. Oke, naik 1 volt, 1,5, 2 volt, 2,1, 2,4, 2,5, 2,6. Oke, terus naik dia sampai mentok di 7,5 volt. Oke, sudah aman. Kita cek di pin nomor 2, kaki nomor 2 CATX40 itu adalah kaki inverting apa non inverting ya, aku lupa. Oh, inverting ya temen ya, inverting input inverting. Kalau yang nomor 3 itu nyambung ke ground, nomor 2 itu inverting negatif, yang op-amp nya negatif, dan nomor 4 itu positifnya ke ground. Yang nomor 3 itu non inverting, yang nomor 2 inverting, yang diambilkan dari outputnya potensio tadi. Kita cek sambil kita putar potensionya dari 0, potensio dari minimal kita putar pelan-pelan. Lihat tegangannya naik terus. Tegangannya naik terus lur, sampai 1,17 atau 1,2 volt. Aman ya, ini sudah stabil. Ini saya naik turunkan, sudah aman juga. Nah, sudah mantep kan? Sip, tinggal dites ini teman ya. Siap dites, jos. Ini di sender kaki katoda sender yang feedback dari Ersan. Katodanya 8,2 volt, aman, stabil lur, mantap. Sip, siap dikirim ke Mimika baru Timika ya, Papua teman ya. Jos. Oke ya, mungkin seperti ini dulu untuk servis kali ini. Ini cukup melelahkan karena menguras banyak tenaga juga, tapi nggak apa-apa, tetap semangat saja temen ya. Tetap semangat berkarya, semangat berkreasi. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan tentunya barokah rezekinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.